pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar KBM di madrasah secara virtual. Untuk teman-teman sekalian, untuk santri-santri TBS semuanya, silahkan dibuka buku LKS-nya ataupun buku paketnya, silahkan dibuka. Untuk buku LKS bisa kalian buka pada halaman 55. Dan untuk siang hari ini kami akan melanjutkan bab yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Siril Wafa. Untuk itu, untuk siang hari ini mari kita lanjutkan pelajaran bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk siang hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang perubahan sosial budaya. Dan untuk materi globalisasi nanti kita akan bahas untuk daring pertemuan selanjutnya. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kita senantiasa mengalami perubahan baik secara fisik maupun intelektualitas. Begitu pula perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat juga mengalami perkembangan. Ini menjadi tanda bahwa kehidupan sosial sejatinya sangat dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis adalah sesuatu yang terus-menerus berubah, ya, mengalami perkembangan. Terus bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial budaya akibat perubahan sosial? Mari kita pelajari bersama-sama. Perubahan sosial budaya. Menurut Sarjono Soekanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan juga fungsi masyarakat. Misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Ada juga perubahan pada peran perempuan dan juga laki-laki. Ini pengertian menurut Sarjono Soekanto. Terus bentuk perubahan sosial budaya sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. B, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Dan yang C, perubahan dilihat dari perencanaannya. Untuk yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan sosial lambat atau istilahnya adalah evolusi. Untuk yang kedua, perubahan sosial cepat atau istilahnya adalah revolusi. Untuk yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan dilihat dari waktunya. Kecepatan perubahan tiap negara jelas berbeda-beda, tergantung dari masyarakat setempat memiliki budaya sosial yang seperti apa. Jika suatu masyarakat masih memegang prinsip secara teguh, maka tentu perubahan sosial budaya akan lebih lambat dibanding dengan masyarakat yang modern. Karena masyarakat modern ini cenderung mengikuti perubahan-perubahan sosial tersebut. Ya, perubahan sosial lambat ini adalah di mana perubahan yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial lambat ini biasanya terjadi pada masyarakat tradisional, ya, dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat, ya, karena
Masyarakat tradisional biasanya masih memegang teguh warisan-warisan dari leluhur. Ya, dia tidak ingin merubah tradisi yang ada di masyarakat yang sudah lama menjadi warisan dari nenek moyang, leluhur, dan orang-orang terdahulu. Maka terjadi perubahan sosial lambat atau istilahnya adalah evolusi. Terus yang kedua, perubahan sosial cepat atau istilahnya adalah revolusi. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, kisaran tahun 1750 dan sampai 1850. Revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, sampai dengan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara-negara lain. Untuk revolusi industri ini membawa akibat dalam berbagai bidang, termasuk beberapa diantaranya adalah transportasi lancar, perdagangan semakin berkembang dan mudah, berkembangnya urbanisasi, dan terjadinya kesenjangan sosial. Ini perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Yang B, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil ini biasanya diikuti oleh sebagian kecil orang. Perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Terus yang kedua adalah perubahan yang pengaruhnya besar, atau di sini tadi istilahnya adalah revolusi. Revolusi sebagai perubahan yang memengaruhi sendi-sendi dan dasar kehidupan masyarakat. Perubahan semacam ini termasuk dalam bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya adalah yang sekarang ini terjadi di lingkungan kita, termasuk negara Indonesia, bahkan di Kudus sendiri adalah industrialisasi. Ya, merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Ya. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian, yang dimana masyarakat terdahulu cenderung masyarakat agraris, sekarang menjadi masyarakat industri. Banyaknya pembangunan pabrik di sekitar kita, ya, di wilayah Pantura sekarang ini banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri. Ini contoh dari perubahan yang pengaruhnya besar. Terus selanjutnya, perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan yang direncanakan, yang pertama adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan juga direncanakan. Salah satunya adalah pembangunan jalan, ya, untuk wilayah Kudus, Jepara, Demak dan sekitarnya. Kita tahu pembangunan jalan raya, ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, ya, makanya sampai di wilayah-wilayah pedesaan. Ini merupakan adalah perubahan yang termasuk direncanakan. Atau contoh lain adalah penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Ini termasuk perubahan yang direncanakan juga. Ya, sekarang ini kalau dulu belajar harus bertatap muka, ya, untuk sekarang ini kita tahu belajar, ya, sambil di rumah, untuk gurunya, untuk pendidiknya
bisa di sekolah. Nah, ini termasuk perubahan atau penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan, yang dimana perubahan tersebut yang dulunya harus ke madrasah, sekarang bisa di rumah. Ini merupakan perubahan yang memang direncanakan. Terus selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya perubahan yang dimana terjadi seperti adanya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagiannya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Contoh perubahan yang tidak direncanakan secara besar yang terjadi pada tahun 2004, di mana terjadinya bencana alam, bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan sekitarnya. Ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Tapi di sini perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh perubahan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Tapi dari segi yang lain di sini, ya, sehingga orang-orang menjadi tidak memiliki pekerjaan karena sudah tergantikan dengan alat-alat yang atau teknologi yang sangat canggih. Nah, ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Paham ya? Selanjutnya, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Tiap negara tentu memiliki penduduk. Ya, jumlah antara satu negara dengan negara lain, jumlah penduduknya berbeda-beda. Di mana yang pertama kita tahu, menurut survei pada tahun 2018, penduduk terpadat di dunia adalah Tiongkok atau Cina. Kemudian diikuti oleh India. Setelah itu ada Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Makin besar jumlah penduduk, makin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Maka di sini terjadilah banyak perubahan sosial budaya di wilayah perkotaan. Yang pertama tadi bertambah dan berbanyak penduduk. Terus yang kedua, penemuan baru. Kecanggihan aplikasi handphone yang berkembang saat ini sudah tidak diragukan lagi. Awalnya handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara, kemudian karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau kamera, radio, dan juga internet. Ya, tinggal bagaimana kita, ya, di sini apakah kita bisa menggunakan kecanggihan handphone tersebut dengan baik ataupun tidak, ya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang harus kita gunakan, mana yang harus kita tinggalkan. Terus yang ketiga, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ketiga adalah konflik. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik ini pernah terjadi di Indonesia. Ya, konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Ini konflik, sehingga setelah terjadinya konflik ini menyebabkan perubahan sosial budaya. Terus selanjutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya.
Contohnya adalah ketika Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kelima adalah perubahan lingkungan alam, yang dimana di sini perubahan tersebut yang dulunya kita tahu masyarakat Indonesia banyak yang menjadi petani. Kemudian setelah adanya teknologi, kemudian menjadi seorang karyawan atau pekerja industri. Ini merupakan perubahan lingkungan alam. Terus yang keenam adalah peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian mereka. Terus yang terakhir, yang nomor 7 adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Datangnya agama Islam ke Indonesia, yang dimana dulunya masyarakat Indonesia penganut agama Hindu-Buddha. Setelah adanya masyarakat yang datang dari Gujarat, Arab, ya, di mana perubahan tersebut terjadi, ya, sehingga lebih masyarakat tersebut lebih Islami, ya, lebih ada tata krama ataupun perubahan-perubahan sosial yang lainnya. Yang terakhir adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor penghambatnya adalah kehidupan masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Ya, untuk materi yang bab yang kedua ini tentang perubahan sosial, apabila ada pertanyaan masih kami beri kesempatan. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasin yang telah menjelaskan materinya terkait dengan perubahan sosial. Nah, ini penting juga untuk mengetahui perubahan sosial karena manusia itu dinamis, selalu bergerak, selalu berkomunikasi dengan satu dengan yang lain, maka tentunya ada yang namanya perubahan sosial. Ada revolusi, ada resolusi juga ya. Revolusi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari siswa terkait dengan perubahan sosial. Tidak ada? Nah, tidak ada ini karena sudah paham atau mungkin bingung. Ini penerapannya di masyarakat seperti apa ini? Nah, mungkin